Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini Caca sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan sebelum pulang, Caca menyempatkan diri untuk menjenguk Lana yang juga sudah sadar dari masa kritisnya. Dengan menggunakan kursi roda, Caca didorong oleh Dimas menuju ruang perawatan Lana. Saat sampai di sana, ternyata sudah ada Leona dan juga Nisa. Caca panggil Leona tersenyum, lalu ia bangkit dari duduknya, menghampiri Caca yang masih diam di depan pintu. Bukan apa, Caca hanya ragu karena melihat Nisa di sana. "Kakak," Caca berusaha tersenyum tipis membalas sapaan Leona. "Bagaimana keadaan kamu? Sungguh, kamu sangat ceroboh," ucap Leona sedikit cemberut, membuat Caca tersenyum, lalu matanya menatap ke arah Lana yang tengah menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Cih, banyak juga nyawa kamu," ucap Nisa begitu menohok hati Caca. "Nenek," seru Leona tidak suka. "Apa, nenek hanya berbicara fakta kok," ucap Nisa santai. "Bersyukurlah karena kamu gak mati menyusul anak saya," imbuhnya datar. Dimas yang mendengar ucapan Nisa ingin langsung menghajarnya bila tak mengingat ia adalah wanita tua peyot ditambah tangan Caca yang sedari tadi menggenggam tangannya seolah tidak memperbolehkannya memberi pelajaran pada Nisa. "Anterin ke mama, Mas," gumam Caca lirih tanpa memperdulikan ucapan Nisa. "Ngapain kamu kesini?" ucap Lana datar saat melihat Caca mendekatinya. "Pergilah," imbuh Lana membuang wajahnya ke samping, tanda tak ingin melihat Caca. "Mama," ucap Caca lirih tanpa sadar air matanya sudah menetes membasahi pipinya, namun Caca segera menghapusnya. "Pergilah, aku muak melihatmu di sini," ucap Lana. "Kau dengar sendiri kan, anak haram? Pergilah, hus-hus," kata Nisa mengusir Caca. "Mas, jangan," kata Caca menggelengkan kepalanya saat melihat Dimas hendak beranjak dari tempatnya menghampiri Nisa. "Ayo kita pulang," kata Dimas lalu segera memutar kursi roda Caca, namun langsung ditahan oleh Caca. "Mama cepat sehat ya. Caca berharap Mama bisa segera sembuh dan beraktivitas seperti semula lagi," ucap Caca tulus. Lalu ia segera menyuruh Dimas membawanya pergi dari ruangan yang membuat dadanya sesak itu. "Leona gak suka nenek kayak gitu ke Caca," seru Leona. "Kenapa kamu jadi baik padanya? Apa karena kamu juga mengalami nasib yang sama dengan mama kamu dan anak kamu seperti dia?" seru Nisa menatap Leona dengan tajam. Leona terdiam, bukan karena ucapan Nisa yang mengatakan anaknya anak haram, namun karena ia baik kepada Caca, dikarenakan anaknya seperti Caca, bukan. Leona sayang sama Caca sejak kecil, namun karena rasa sayangnya Leona harus berpura-pura membenci Caca, agar Caca tidak dibuang oleh keluarga papanya. "Cukup, Nek, Caca adiknya Leona sampai kapanpun, dan karena apapun, dia tetap adik Caca," ucap Leona. "Cih, kamu sama saja seperti mama kamu. Asal kamu tahu Leona, sampai kapanpun yang namanya sampah akan menjadi sampah," ucap Nisa. Ceklek, pintu kembali terbuka dan Fahmi masuk dengan membawa beberapa makanan serta minuman untuk Leona dan juga Nisa. "Sayang, ada apa?" tanya Fahmi saat melihat sang istri tengah terisak menahan tangisnya. "Aku mau pulang," kata Leona singkat. "Pulang? Lalu Mama?" tanya Fahmi. "Mama gak butuh anak seperti kami. Mama hanya butuh dirinya sendiri serta kekayaan," sindir Leona kecewa karena melihat sikapnya terhadap Caca yang tidak berubah. Leona pikir Lana akan sedikit tersentuh dan berbaik kepada Caca, namun nyatanya sama saja. "Sayang, jangan begitu," ucap Fahmi. "Yang, ayo kita ke rumah Bunda saja. Aku mau liburan di sana. Aku gak mau di sini terus, yang nantinya akan stres dan mempengaruhi anak kita," lirih Leona. "Tapi Mama," kata Fahmi lagi, "Mama gak butuh kita.
ucap Leona sekali lagi. Lalu ia segera menarik tangan Fahmi keluar dari ruangan Lana. Maafkan Mama, batin Lana. Seminggu sudah berlalu sejak Caca pulang dari rumah sakit, dan seminggu itu pula Caca mendiamkan Dimas dengan perasaan berkecamuk tidak karuan. Seperti hari ini, Caca begitu manja kepada seluruh penghuni rumah, namun dia sangat enggan manja kepada Dimas. Bukan enggan, lebih tepatnya, ia malas melihat wajah sang suami, terlebih mengingat kesalahan Dimas semakin membuatnya kesal. Mami, Aiden capek, kata Aiden lesu. Yah, Aiden, tapi Mami belum puas, ucap Caca cemberut sedih. Tapi Mi, ucap Aiden, lalu menghembuskan nafasnya pelan kala melihat wajah sang Mami. Saat ini, Caca tengah meminta Aiden untuk memasang puzzle, lalu menghancurkannya dan memasangnya lagi hingga membuat Aiden kelelahan. Bukan sekali, 2 kali, 3 atau 4 kali, tapi Aiden sudah melakukannya lebih dari 20 kali. Dan Caca bilang ia belum puas melihat Aiden menyusun puzzle. Astaga, Aiden antara kesal dan senang secara bersamaan. Bian, 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 teriak Caca saat melihat Bian melewatinya. Apa? Tanya Bian menghentikan langkahnya. Lo mau kemana? Tanya Caca. Beli kembang tahu, si Ariel ngidam kembang tahu, kata Bian. Yah, Ariel dan Caca hamilnya bersamaan, hanya berbeda beberapa minggu saja. Beli di mana? Tanya Caca lagi. Di dekat kampus. Kenapa? Lo mau juga? Tanya Bian. Tapi gue gak mau kembang tahu. Yan, gue nitip beliin rujak ya. Rujaknya si Bang Hari yang di sebelah kampus. Kan sekalian tuh, ujar Caca. Rujak doang, ada lagi? Tanya Bian. Lagi-lagi ia merasa dejavu kala melontarkan pertanyaan itu. Lalu ia segera menepuk mulutnya karena merasa salah berbicara. Iya, rujak aja, kata Caca seketika, membuat hati Bian lega. Tapi, ucap Caca menggantung, membuat Bian kembali merutuki kebodohannya lagi. Gue mau rujak, mangganya 3 iris, jambu biji 2 iris aja, kedondongnya yang asem 4 iris, pepayanya 5 iris, nanasnya 1 iris aja, tipis, dikit aja, lalu jambu airnya agak banyakan ya, tapi pilihin yang warnanya merah. Iya, sambelnya pakai cabenya 7 biji, sama gula merahnya setengah lingkaran, sama kacangnya 3 butir aja. Garam tanya abangnya. Udah, itu aja, ucap Caca santai, membuat Bian langsung menelan salivanya dengan kasar. Kenapa lo jadi jenar kedua sih, Caca Marica? Geram Bian menahan kesal. Bagaimana tidak kesal, istrinya saja ngidam hanya kembang tahu, udah cukup, nggak macem-macem. Lah Caca. Meskipun cuma rujak, tapi requestnya sederet melebihi barisan para mantannya. Ribet banget, sumpah. Bian, kan lo tadi yang nawarin gue. Kenapa sekarang lo malah marah begitu sih? Kalau lo nggak mau, ya udah, nggak usah pakai gitu juga nada ngomongnya. Tinggal bilang, Caca, gue nggak mau. Udah selesai, nggak perlu nyamain gue sama Jenar. Emang gue pernah ngerepotin elu? Sering kan? Ucap Caca panjang lebar. Nanya sendiri, jawab sendiri. Emang dasar ipar gak ada akhlak lo, Caca. Batin Bian mengumpat Caca. Lo gak usah mengumpat gue, Bian. Kalau lo gak suka, ngomong langsung sama gue sini. Gak usah di belakang gue. Adik ipar macam apa lo yang tega menzolimi kakak iparnya yang lagi hamil? Bener-bener adik gak ada akhlak lo ya. Jahat banget. Gue aduin mama baru tahu rasa lo. Ucap Caca panjang lebar tanpa titik koma, membuat kepala Bian semakin dilanda pusing. Ya udah, oke, gue jalan sekarang ya, kakak iparku yang baik hati dan tidak cerewet. Tekan Bian, lalu tanpa menunggu omelan balik dari Caca, ia segera kabur menggunakan motornya agar lebih cepat sampai. Dasar adik ipar gak ada akhlak, gerutu Caca, lalu kembali fokus pada Aiden dan puzzle-nya. Hai Queen, how are you? Tanya Aiden sambil mengusap dan mencium perut rata Caca. Sudah seminggu ini Aiden selalu tidur dengan Caca. Tentu saja itu karena permintaan Caca karena ia masih mendiamkan Dimas.
Sejak hamil, Caca begitu enggan melihat wajah Dimas, apalagi tidur seranjang. Caca pun juga bingung kenapa bisa begitu, padahal ia sudah memaafkan Dimas, tapi setiap kali melihat Dimas, Caca selalu ingin marah dan marah terus. Maka dari itu, Aidenlah yang berperan manjain sang mami, termasuk mengusap perut Caca saat akan tidur. "Aiden, sayang gak sama baby?" tanya Caca sambil mengusap kepala Aiden. "Sayang lah, ini baby Queen Aiden. Aiden akan selalu jagain baby Queen. Aiden gak akan biarin baby Queen terluka sedikit pun," kata Aiden sambil mendongakkan kepalanya menatap Caca. "Kalau ternyata baby boy, bagaimana?" tanya Caca. "No mom, this is a baby girl," kekeh Aiden membuat Caca terkekeh. Padahal mereka belum melakukan USG. Bahkan mungkin kelamin sang baby pun belum terbentuk saat ini. Namun Aiden begitu kekeh bahwa ini adalah bayi perempuan. "Queen, kakak menunggu kehadiranmu. Cepat keluar ya. Nanti kakak beliin boneka yang banyak buat kamu. Kakak akan beliin kue dan es krim yang banyak buat kamu nanti," ujar Aiden kembali mengobrol dengan perut Caca. Ceklek, pintu kamar terbuka. Ternyata Dimas baru masuk kamar setelah acara makan malam tadi. Caca yang tadinya sumringah mengobrol dengan Aiden, mendadak ekspresi wajahnya menjadi datar saat melihat wajah Dimas. "Aiden, kamu gak mau tidur di kamar kamu?" tanya Dimas lembut. "Tidak," jawabnya cepat. Bukan Aiden yang menjawab, namun Caca. "Papi sempit ya kalau Aiden tidur di sini?" tanya Aiden. "Bukan papi yang kesempitan sayang, tapi mami kamu. Kan sekarang di perut mami sudah ada babynya, jadi butuh banyak ruang." Aiden mengerti kan maksud papi? Tanya Dimas. Iya juga ya," kata Aiden sambil memanggut-manggutkan kepalanya. "Ya sudah, Aiden tidur di kamar Aiden aja ya," ucap Aiden. "Enggak," kata Caca menahan tangan Aiden agar tak pergi. "Tapi Mam, kasihan baby Queen sempit kalau kakaknya ikut tidur di sini," ucap Aiden. "Ya sudah, kalau Aiden mau tidur di kamar, Mami ikut," kata Caca dengan mata berkaca-kaca. "Papi gimana?" tanya Aiden saat melihat wajah bingung Dimas. "Sayang," panggil Dimas lembut kepada Caca. "Kamu aja yang tidur di kamar Aiden, biar aku sama Aiden yang di sini," ucap Caca ketus kepada Dimas. "Hah?" ucap Dimas melongo. "Kenapa Mas yang di sana?" tanya Dimas. "Kalau kamu gak mau ke sana, ya sudah, biar aku dan Aiden yang pindah kamar," ucap Caca yang hendak turun dari tempat tidur. Oke, Mas akan tidur di kamar Aiden," kata Dimas pada akhirnya dengan mengusap wajahnya kasar menahan kesal. Entah harus menunggu sampai kapan Caca akan kembali seperti dulu. Caca memang benci dengan Dimas, namun saat Dimas tidak tidur di sampingnya, Caca merasa semakin tidak karuan. Sedari tadi, ia hanya membolak-balikan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, mencari posisi PW namun tidak kunjung bertemu. Caca melihat Aiden yang sudah tertidur pulas. Akhirnya Caca beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke kamar Aiden. Ceklek. Caca membuka pintu kamar Aiden dengan perlahan. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, jadi Caca tidak mau membuat kegaduhan. Caca melihat Dimas yang sudah tertidur pulas dengan posisi tidur telentang. Caca berjalan pelan, sangat pelan, agar tidak membangunkan Dimas. Dengan perlahan, Caca naik ke tempat tidur, menaikkan tangan Dimas yang akan ia jadikan bantal. Lalu ia membaringkan tubuhnya dan mengambil tangan Dimas yang satu lagi agar memeluknya. Dan akhirnya Caca pun langsung tertidur nyenyak di pelukan sang suami.